Kita mulai aja ya Mo ya, boleh ya? Boleh, mari silakan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dan adik-adik yang terkasih. Pada malam hari ini seperti undangan yang sudah disebarkan ya, bahwa kita akan mendengar sedikit sharing dari Romanus ya, mengenai materinya yang sudah di share ya kemarin, di mana pengecut atau berani, yang muda pengecut atau berani berbuat buat sesama. Ya, kira-kira saya aja kemarin tanya ya sama ke panitia, ini kira-kira maknanya apa nih gitu kan? Hubungannya apa ya gitu ya? Kenapa yang muda gitu kan? Karena kenapa yang disebut yang muda saja gitu loh? Kenapa kita bilang yang muda? Nah, nanti kita tanya yang kebetulan Romo Romanus juga masih muda nih, Bapak Ibu semua ya. Kita akan melihat ya. Mungkin sebelum kita buka acara webinar pada malam hari ini, ada baiknya Bapak Ibu semua kita mohon doa yang akan dibuka oleh Romo Romanus. Silakan dengan hormat Romo. Oh, saya yang doa ya. Oke, siap. Bapak Ibu, teman-teman, kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, terlebih dalam tugas-tugas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami pada hari ini. Kami bersyukur jika ada hal-hal yang baik yang kami taburkan, kami bingkai dalam ungkapan syukur dan terima kasih. Tetapi jikalau kami hidup dengan segala kekurangan kami, kerapuan kami, keteledoran kami, ketidaksabaran kami, ketidakbijaksanaan kami pada hari ini pun kami juga mohonkan maaf kepadamu. Karena Engkau selalu menuntun kami terlebih di hari-hari yang baik, di saat kami Kau berikan untuk melihat dan menilik batin kami. Tuhan, malam hari ini kami ingin bersama-sama berbagi, belajar, dan sharing bersama. Temani dan kuatkan kami agar kami selalu tergerak bisa berarti bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke acara webinar dari Romo, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Paskah. Kami persilakan dengan hormat Pak Charles. Baik, terima kasih Pak Franky. Selamat malam Romo Romanus. Malam. Terima kasih Romo sudah berkesempatan meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar kita. Saya melihat tema yang diangkat cukup membingungkan seperti Pak Franky bilang. Tapi kita jiwa muda ini memang harus berani ya. Kami panitia Paskah memang pada saat ini sedang disibuk-sibukkan ya. Sepertinya tema Paskah ini bisa masuk dalam judul di webinar ini. Yang berani, yang muda, yang pengecut atau berani berpartisipasi ya Romo ya, kurang lebih itu ya. Jadi semoga harapan saya kami semua sebagai panitia Paskah dalam webinar ini, teman-teman yang hadir, ada beberapa Bapak Ibu juga yang hadir dalam webinar ini, dapat mengambil hikmahnya, dapat mengambil intisarinya. Semoga berguna bagi pelayanan kita semua, ya, saya dan rekan-rekan panitia yang lain dan semua peserta Zoom yang hadir. Sekali lagi Romo, Pak Franky, terima kasih atas waktunya. Cukup sekian, saya nggak bisa ngomong apa-apa karena sudah ada suhunya Pak Romo Romanus yang akan bercerita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Romo Romanus. Selamat malam, selamat memberikan inspirasi bagi kita. Bangkit, semoga semangat kita tetap menyala sampai kapanpun. Terima kasih. Terima kasih Pak Franky. Terima kasih Pak Charles atas sambutannya sebagai Ketua Panitia Paskah kita ya Bapak Ibu semua ya. Berikutnya lagi adalah rundown acara kita. Kita akan masuk ke materi dari Romo ya. Cuman mungkin Bapak Ibu di sini
ada yang belum familiar dengan Romo Romanus ya. Ya, di sini Romo Romanus akan bersama kita pada malam hari ini ya. Kalau tadi saya pribadi berpikiran, saya sih sudah lihat rupanya aslinya lebih muda nih Bapak Ibu semua. Dibanding wajahnya kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, maaf nih Mo, bukannya ini lo Mo. Tapi ini dari hati saya tersendiri ya Mo. Jangan marah lo Mo. Ya, tapi saya yakin dengan penampilannya beliau ya Bapak Ibu semua ya pasti akan lebih menginspirasi kita semua ya. Minimal kita bisa mendengarkan sharing dari beliau, bisa mericas kembali, bisa dapat insight apa kira-kira dari Romo ya. Kalau Bapak Ibu semua nanti hadir di sini juga jangan lupa di tengah-tengah mungkin Romo nanti akan berinteraksi, memberikan kuis ya gitu ya Romo ya. Yang penting di sini kita diajak Romo semua bahwa kita berjiwa muda ya. Itu ya Romo ya, mungkin ya Mo ya. Siap. Oke Mo. Sekarang saatnya kita kembalikan ke Romo Romanus. Waktu dan tempat kami persilahkan Mo. Terima kasih. Makasih Mas Franky. Suara saya oke? Saya kencengin lagi. Oke Mo, jelas. Oke ya. Saya diberi waktu maksimal 45 menit, benar? 45 menit Mo. Kalau lebih juga boleh Mo, nggak ada yang berani ngelarang Mo. Jangan. Kalau kurang Nggak jangan Mo. Nanti bingung saya mau ngomong apa Mo kan. Silakan Mo. Oke, baik, makasih Mas Franky, makasih Pak Charles juga dan Bapak Ibu, teman-teman. Malam hari ini prinsipnya saya mencoba untuk berbagi. Maka saya akan mempersiapkan atau menyampaikan melalui share screen yang coba saya siapkan. Ya. Nah, saya itu agak lupa ya, pertama yang menghubungi saya siapa gitu, terus ada diskusi. Lalu muncul ada satu kata, yaitu orang muda gitu loh. Maka dalam permenungan saya, ini bukan sebuah judul yang cari-cari yang biar spektakuler, judulnya hebat, terus isinya nol, saya nggak mau juga ke situ. Tetapi ini sebuah hasil permenungan saya, karena Bapak Ibu dan juga teman-teman, saya bersyukur karena sampai saat ini saya masih diberikan tugas oleh Bapak Uskup untuk menemani teman-teman muda, secara khusus teman-teman frater. Jadi untuk calon-calon pelayan yang bertugas di Kuskupan Agung Jakarta. Maka saya mencoba untuk bermenung dalam hal itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang agak satu kata ini agak ini ya, agak nggak enak didengar di telinga gitu. Kemudian juga bertanya apa maksudnya di balik itu. Maka dimunculkan satu kata itu pengecut. Ini tidak ada tendensius, tidak ada merendahkan orang, tidak ada sama sekali maksud saya ke situ, tetapi menjadi bagian dari perjuangan hati kita, perjuangan batin kita. Apalagi konteksnya masih dalam judul dan kerangka besar kondisi pandemi seperti ini. Pandemi ini menerpa segala sisi kehidupan keluarga kita, kemudian juga ekonomi kita, dan relasi kita, dan situasi yang lain. Nah ini, maka tema yang saya angkat ini, yang muda, pengecut atau berani berarti buat sesama. Kalau seandainya sampai saat ini, bahwa kita sudah memberikan sesuatu yang lebih, bersyukur. Tetapi kalau seandainya belum, semoga ini sedikit memberikan inspirasi dan juga ya kecil-kecil ya. Maka saya ini ya, Mas Franky ini kelihatannya sebagian besar yang hadir sih ya generasi-generasi. Generasi muda Mo. Oh, generasi muda ya. Iya dong. Usia tidak menghalangi kita Mo. Oh ya, amin berarti. Baik. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saya akan mulai dari ungkapan ini ya. God is love, God love me. Jadi berangkat dari ini. Sebenarnya ini juga diinspirasikan dari salah satunya itu dari Paus Fransiskus. Atau bahkan sebelum Paus Fransiskus juga Paus Emeritus kita, Benediktus ke-16 mengungkapkan satu kalimat di awal. God is love. Tuhan adalah kasih. Ini.
Nah, ini konkret gitu loh. Maka saya tidak ingin banyak teori, tetapi yang namanya Romanus, yang namanya Mas Franky, yang namanya Pak Charles, yang namanya Mbak Dina, Bu Christine, semuanya, Mbak Indah, ini saya sebut aja karena di Zoom-nya nama-namanya ini nggak tahu benar namanya sungguh atau enggak. Tetapi ini yang saya sebut, kita ini nggak punya drive, tidak punya semangat, tidak bisa menjadi motor di saat kita tidak punya pengalaman mendasar bahwa Tuhan itu mengasihi saya. Saya itu termasuk yang Pulau Gadung. Pulau Gebang itu Romo Susilo ya? Romo Susilo sama Romo Gunawan ya, Mas Franky ya? Ya, betul, Mo. Iya. Saya termasuk yang didampingi dan dididik oleh Romo Susilo. Apapun yang terjadi, bahwa beliau mendampingi saya, menemani saya ketika saya frater. Kemudian Romo Gun, super senior kami lah ya. Tetapi tetap bahwa perjalanan kami dengan suka dan duka yang kami alami, sebenarnya mau menangkap itu bahwa sudah sebenarnya sederhananya itu Tuhan itu benar-benar kasih lah. Tidak ada yang lebih daripada itu. Nah, yang berikutnya saya harus mengalami bahwa saya itu disayangi oleh Tuhan. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Bagaimana saya memaknai bahwa Tuhan itu mencintai saya, yang paling konkret ya melalui Bapak dan Ibu saya. Dengan pribadi-pribadi yang sederhana, di mana kami didampingi, 6 bersaudara ditemani, kami uang deso, uang kampung, kemudian juga dididik dengan cara yang sederhana. Bapak saya hitung-hitung hanya tamatan SMU, ibu saya sebenarnya setara juga, kalau dulu ada yang disebut SPG, ya sekolah pendidikan guru, sekarang sudah nggak ada tampaknya setingkat itu. Tetapi dua pribadi ini berkolaborasi tuh, bahasa kerennya, bahasa anak-anak. Intinya bahwa mendampingi kami satu persatu, dan saya memaknainya saat ini dan juga saat-saat sebelumnya, bahwa Tuhan sayang sama saya itu ya melalui orang tua saya. Itu yang paling konkret. Mereka berjuang mati-matian mencari rezeki. Bapak saya pergi ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Palembang, itu merantau untuk mencari rezeki dan kembali untuk kami keluarga. Ibu saya juga menemani kami dengan caranya masing-masing lah. Nah, di situ saya memaknai bahwa bentuk Tuhan yang paling konkret menyayangi saya itu ya melalui orang tua kami. Orang tua saya dan juga kakak dan adik saya. Maka teman-teman Bapak Ibu, kenapa saya mengangkat situasi yang real seperti itu? Sekarangnya Romanus itu juga pengalaman bersama dengan keluarga itu punya peran besar. Sangat punya peran besar. Sekarangnya Mas Franky, sekarangnya kita itu juga sangat dibentuk dari situasi keluarga. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Teman-teman Bapak Ibu, karena saya juga hidup bersama dengan teman-teman frater, calon-calon imam, calon-calon pelayan yang akan nantinya di Jakarta bertemu dengan umat yang ada di Jakarta, yang hidup dan mati itu istilahnya berada di Jakarta. Mereka dinamikanya juga beraneka ragam. Ada yang kondisi keluarganya dalam kondisi yang sangat harmonis. Kemudian ada juga yang istilahnya apa ya, mereka orang tuanya pisah, broken, divorce. Kondisi-kondisi seperti itu kondisi tanah, di mana bisa menjadi subur atau bisa menjadi kering. Pengalaman di mana misalnya kegagalan orang tua saya, kenapa akhirnya kami hijrah ke Jakarta, bukan dari sebuah keberhasilan, tetapi dari sebuah kegagalan perjuangan dari bapak saya, ibu saya, kemudian usahanya gagal total, mengadu nasib di Jakarta, itu menjadi sebuah
perjalanan di mana itu tanah saya. Sakit, mengecewakan, membuat tidak nyaman, kemudian gelisah, malu, itu saya rasa. Tetapi dalam perjalanan waktu, akhirnya saya mengatakan, Tuhan terima kasih. Inilah tanah yang membentuk saya. Maka saya yakin bahwa, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu sayang sama saya. Dan juga sayang sama kita semua. Itu dasar pertama yang ingin saya bagikan. Ya. Nah, maka karena saya disayangi, karena kita dicintai Bapak Ibu, teman-teman, hidup kita ini minimal saya memaknainya hidup saya itu, aduh Tuhan udah terlalu baik. Nah, saya pernah mengatakan seperti itu ya, Tuhan terlalu baik. Tetapi ada satu, ketika saya bukan beri seminar lah, saya memberi renungan untuk teman-teman muda, persekutuan doa seperti itu ya. Lalu saya memberi renungan dan muncul ada kata-kata itu bahwa Tuhan itu, teman-teman, Tuhan itu udah terlalu baik dengan saya. Lalu saya berikan contoh-contoh konkret bagaimana saya hidup, kemudian saya memberikan hal-hal yang sederhana. Lalu setelah saya memberi renungan itu ada satu anak, saya ingat betul, dia datang ke saya, dia bilang, Romo mohon maaf Romo, saya mau omong. Oh iya silakan, saya bilang, Romo saya nggak setuju loh. Romo bilang bahwa Tuhan itu sudah terlalu baik. Oke, itu pengalamannya Romo, tapi saya nggak merasa sampai saat ini bahwa Tuhan itu baik dengan saya. Lalu dia ceritakan, orang tuanya pisah, kemudian juga dia terkena kekerasan, di rumah juga ada kekerasan, kemudian juga ketika di sekolah, dia juga pernah punya pengalaman dibully, kemudian dia merasa disingkirkan, disepelekan, dan persis ketika dia bahkan pengalaman di mana dia tidak bisa dekat dengan ayahnya, dengan papanya, itu sangat sulit sekali ketika dia akan berdoa Bapa kami. Menyebut kata Bapa itu nyesek di batinnya, di hatinya. Maka dia agak protes kalau dia mengatakan, kalau saya mengatakan bahwa Tuhan itu sangat baik dengan saya. Nah, pada saat itu ya saya bilang, ya udah saya minta maaf, saya bilang. Tetapi saya tadi lebih pada sharing. Lalu dia bilang, iya Romo, oke, tapi saya tidak menemukan pengalaman di mana akhirnya saya menangkap bahwa Tuhan itu baik dengan saya. Karena perjalanan hidup saya itu semuanya berat. Nah, kondisi yang seperti ini memang berbeda. Tetapi di saat kita mempunyai pengalaman dicintai, maka pasti akan selalu tergerak. Semuanya itu bukan untuk diriku, tetapi juga untuk orang lain. Ya. Konsentrasinya bukan untuk diri saya. Ya, saya memberi contoh. Ya, ada yang bilang, wah terlalu tua lah Romo kalau saya yang memberi contoh Mother Teresa. Ya, salah satunya itulah. Apa yang menggerakkan beliau untuk memberikan kasih sebesar-besarnya. Bahkan ada ungkapan beliau mengatakan, saya itu sederhana dalam konsep bagaimana saya melayani orang. Saya ingin orang-orang yang saya layani, yang pada saat itu salah satunya di India, hanya ingin melihat orang yang berjuang itu kelak nanti kalau seandainya meninggal dipanggil Tuhan, ya layaklah dalam kondisi yang layak, yang mungkin dalam hal-hal tertentu bisa tersenyum meninggalnya. Itu bagi Mother Teresa udah sangat cukup dan menggembirakan. Walaupun di balik itu banyak pernak-pernik perjuangan ya. Maka teman-teman Bapak Ibu, konkretnya adalah kalau Romanus itu merasa dikasihi Tuhan melalui orang-orang yang di sekitar, maka kasih yang sudah saya terima itu harus saya salurkan dan konkretnya bisa menggembirakan orang lain. Ini saya kutip saja dari Najwa Shihab ya. Beliau mengatakan Indonesia tak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda. Maka memberikan peran di situ cukup penting. Ya oke lah, ada yang orang mengatakan menganalisa orang muda itu sekarang masuk generasi Z, gitu ya. Kemudian nanti berikutnya ada generasi yang disebut dengan
apa ya, mental strawberry atau strawberry mental gitu ya. Memang nuansanya agak negatif sih. Generasi yang disebut dengan dua kata itu nantinya generasi yang lebih lembek. Ya sudahlah, itu anak zaman. Di satu sisi saya juga nggak terlalu, beberapa kali saya bilang saya nggak terlalu senang dengan kata-kata yang memberi labeling seperti itu, tetapi nuansanya negatif. Itu kan tidak apa ya, tidak menjadi penggerak yang besar bahwa orang muda itu tetap harus bisa rendah hati, bisa belajar, tetapi juga bisa memberikan dobrakan yang besar. Nah, maka saya lebih senang karena saya juga 9 tahun bersama dengan frater-frater dan mereka orang-orang muda semua dari usia 19 tahun, ada juga yang sampai 30 tahun, 35 tahun. Tetapi dinamis sekali gitu loh. Di satu sisi mereka juga berjuang, di satu sisi juga ada tipe-tipe tertentu yang ya gampang patah, tetap harus ditemani. Terus secara khusus Bapak Ibu lah yang ada di rumah, entah itu anak kita atau bahkan juga menemani cucu misalnya atau apalah. Ya anak zaman, saya menangkap anak zaman ini, saya hidup dengan teman-teman frater, memang mereka nggak terlalu suka yang namanya dijudge gitu ya. Kemudian kalau seandainya kita terlalu banyak ngomong, ngoceh mulu. Karena mereka itu sebenarnya yang hidup dengan saya, frater-frater itu kan keseharian saya ditangkap apa yang saya lakukan. Maka kata-kata saya yang paling dahsyat itu adalah kesaksian hidup saya. Kalau saya ngomong, kamu harus rajin, kamu harus itu, tapi kalau seandainya saya nggak rajin, mereka juga akan mencibir saya. Maka kesaksian hidup itu yang paling utama. Tidak usah terlalu banyak omong, tetapi memberi teladan. Dan kalau seandainya saya salah, saya itu latihan terus-menerus loh, dan saya hidupi. Kalau seandainya saya salah dengan frater saya harus mudah untuk mengatakan ya udah saya minta maaf gitu loh. Kalau seandainya mereka ada sesuatu yang bagus, saya juga harus mudah memberi apresiasi. Jangan miskin apresiasi. Dan itu yang semoga ya nanti dalam perjalanan waktu ketika diberikan rahmat tabisan, kemudian akan bekerja sama melayani umat bersama dengan Bapak Ibu, dan ini kan generasi orang muda yang sekarang ini adalah generasi di mana nanti yang juga sama dengan teman-teman frater saya yang pada saatnya akan ditabiskan sama dan akan kerjasama. Dan di situ coba bayangkan diberikan tugas oleh Bapak Uskup misalnya yang Romo-Romo Projo atau Romo-Romo Tarekat ditugaskan oleh pimpinannya provinsialnya tugas di paroki misalnya Santo Gabriel, Pulau Gebang, berdua, itu kan ya harus akur. Kalau seandainya dalam satu rumah mau berantem gak usah latihan, paling gampang. Mau ribut gak usah latihan. Mau jelek-jelekin satu rumah sendiri gak usah latihan, paling gampang. Gak usah latihan kursus, gak usah cari waktu khusus, bisa semuanya. Tetapi kalau seandainya bisa hidup rukun, saling memahami, gak jelek-jelekin teman sendiri di luar, itu butuh latihan terus-menerus. Itulah yang juga saya hidupi bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Maka hidup dengan orang muda itu dinamis dan harus memahami mereka juga gitu loh. Saya saja ya berapa hampir 10 tahun gitu ya terus harus belajar dan saya harus happy bersama mereka karena kelihatan. Nah, inilah yang membantu saya ketika hidup bersama dengan teman-teman muda. Akhirnya saya menemukan satu kekuatan besar dalam satu kata ini ya, bahwa sebuah kasih yang sangat genuine, yang sangat asli itu terangkum dalam satu kata itu ya, to give. Bapak Ibu teman-teman, gampang lah. Kalau pengen hidupnya nggak damai, pengen hidupnya nggak menemukan kedalaman rohani, pengen hidupnya
nyesal terus, pengen hidupnya ngeluh terus, pengen hidupnya merasa tidak nyaman terus. Dah, tutup saja kesempatan hatimu, hati kita untuk memberi. Udah, pokoknya gak usah dekat dengan orang lain, gak usah cari sahabat, gak usah ngelayani, hanya untuk diri sendiri. Pasti umur kita nggak panjang. Kalaupun panjang, jiwa kita nggak damai. Justru drive rohani dan juga insani hidup kita itu di saat kita mengalami kasih Tuhan, secara khusus di saat kita juga memberi. Ya, maka jangan orientasinya pada itu yang saya ungkapkan self-center, tetapi harus berubah. Ya, ini yang menjadi kunci dalam permenungan saya. Kita ingat dan bahkan kita bermenung, dunia ini mengajarkan untuk ngambil, mencari, menumpuk, menguasai. Secara sadar atau tidak sadar, kebanyakan dari kita sebenarnya nggak sadar. Entah itu para imam, entah itu kita yang terlibat di paroki dengan pelayanan kita, dewan paroki kah, kemudian juga seksi apa kek, kemudian juga kita orang muda yang notabene lingkup pelayanan misalnya di gereja atau juga di masyarakat, banyak sebenarnya termasuk kami juga para imam, banyak nggak sadarnya kalau tidak hati-hati kita ini akan berada dalam bingkai kehidupan dunia yang akhirnya nanti pada saatnya membuat kita sadar di akhir-akhir usia-usia kita yang sudah renta. Karena apa? Memang dunia menawarkan kita cenderung untuk ngambil, cari terus. Boleh, tetapi kalau seandainya itu berlebihan dan menyingkirkan di mana kita harus mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, bukan semata-mata karena saya romo terus ngomongnya tentang Tuhan, tentang Allah yang baik, bukan itu, tetapi justru itulah kebutuhan kita. Manusia memang harus mencari ke sana. Tetapi kecenderungan itu kalau nggak hati-hati akan membuat hidup kita nggak seimbang. Mencari, numpuk, menguasai. Kerja boleh kerja keras, tetapi apa yang kita dapat tetap juga mempunyai nilai sosial. Ini gerak dunia, tetapi gerak yang Tuhan minta adalah yaitu to give, memberi, berbagi. Saya yakin ini bukan sesuatu yang baru, sudah kita hidupi. Kalau seandainya itu sudah kita lakukan, semoga ini lebih pada meneguhkan, tetapi kalau belum, harus terbuka. Saya selalu bilang pada diri saya sendiri, Romanus, sebagai pribadi, jangan menolak ketika dikritisi orang. Sakit memang, jangan anti kritik, harus siap terbuka dalam situasi apapun. Nah, saya akan masuk pada kehidupan kita ini, setidaknya lah ada 3 fase dalam hidup saya, hidup kita. Yang pertama adalah dependence, serba ketergantungan. Nah, ini situasi yang kita miliki, maka ya ada unsur di masa prapaskah ini saya coba untuk bermenung juga. Yang pertama, ini fase yang hidup kita dinamis ya. Fase yang pertama ini dalam tingkatan yang paling rendah lah. Serba dalam ketergantungan. Kata-kata yang terungkap misalnya ya, orientasinya memang pada saya, myself terus gitu ya. Bahkan dalam pasangan hubungan suami istri gitu ya. Bisa terjadi ini ya. Bantu saya dong, beri saya dong, doakan saya dong, perhatiin saya dong. Kemudian cintai saya, terus kata-kata saya itu selalu muncul. Hormati saya dong. Saya kan kepala rumah tangga di sini. Saya kan ayahmu. Oke, kamu anak, bahwa kamu juga bisa menyampaikan argumenmu, tetapi keputusan tetap di papa dong. Nah, misalnya gitu. Kemudian misalnya kita di kantor, bahwa kita sebagai leader, pemimpin, dengan berbagai macam masukan, oke, di satu sisi the last decision kita harus ambil, tetapi hati-hati bahwa keputusan yang kita ambil sungguhkah dalam pertimbangan yang sangat bijaksana atau lebih pada orientasi pada aku, sehingga punya kecenderungan hormati saya dong,
kondisi-kondisi seperti ini bisa menjadi, kalau Paus Francis mengatakan hidup kita jangan menjadi tembok lah, tetapi menjadi jembatan. Itu bagi saya sesuatu yang inspiratif lah yang beliau katakan. Bahagiakan saya dong. Misalnya apa ya? Ya tadi saya memberi seminar kecil tentang keluarga SKK di salah satu paroki. Ya itulah. Ternyata saya menangkap juga di saat bisa terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga. Karena apa? Karena orientasinya bahwa ya lu nggak bahagiain saya kok. Lu kan mikirin diri sendiri. Kamu kan egois. Walaupun dalam perjalanan waktu itu bisa menjadi bagian pemulihan juga ya. Nah ini fase yang pertama ini. Ya, pahami saya, bahagiakan saya, hormati saya, doakan saya, cintai saya, perhatiin saya dong, dan lain sebagainya. Inilah kata kunci yang akan muncul, orientasi pada diriku. Ini fase yang pertama. Nah, pada tahap di atas inilah tahap pengecut. Ini, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, jadi kata pengecut ini bukan sebuah kata-kata yang arogansi, yang sok, yang hanya mau cari sensasi, enggak. Maka saya cari apa itu maksudnya gitu ya. Pengecut itu kata dasarnya kecut. Dan di sini dalam arti tertentu ada unsur penakut, tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Nah ini. Jadi tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Maka teman-teman muda misalnya gitu ya, tetap kita itu harus beranilah, jangan berada selalu pada zona nyaman. The comfort zone itu tidak baik. Maka saya lagi-lagi ya, saya paling dekat dengan teman-teman frater di sini ya. Ketika pandemi datang, entah gelombang pertama, gelombang kedua, orang frater-frater kami itu, gelombang pertama pada bulan Februari 2 tahun yang lalu itu udah kena COVID. Sebenarnya sebagian besar udah kena, ya, atau bahkan bisa dikatakan frater kami itu menjadi pasien pertama di St. Carolus yang kena COVID. Walaupun pada saat itu orang yang terpapar COVID itu kusta. Bahkan bila perlu Pak RT nggak dikasih tahu, orang-orang jangan tahu, ya kondisi masih seperti itu ya. Frater kena 1, rombongan kami kena 1, langsung dibawa ke Carolus, masuk ke kamar karantina, diisolasi. Nah itu, tetapi dalam perjalanan waktu, ketika Wisma Samadhi, ya Romo Yus mengambil keputusan, tentunya juga dikonsultasikan dan keputusan dari Bapak Uskup, keuskupan akhirnya Wisma Samadhi menjadi tempat isolasi. Siapa yang layani? Ya Romo-romo itu ya nggak terlalu besar lah perannya ya. Yang masuk ke dalam, kemudian ngangkat oksigen, kemudian masangin tempat untuk napas bagi pasien, kemudian buang sampah, masuk ke kamarnya, ngasih makanan, nganterin, bakar sampah dan lain sebagainya, itu teman-teman frater. Dan disitulah mereka mengolah, bukan kepala, bukan isi kepala, bukan terkait cara berpikir, tetapi mengolah hati, mengolah rasa di situ. Dan disitulah mereka muncul benar bahwa ini pelayanan yang sesungguhnya. Walaupun ada juga yang capek, mungkin juga ada yang merasa terpaksa, mau tidak mau harus taat, tetapi akhirnya hatinya diolah. Nah itu kata pengecut itu ada unsur penakut dalam pengertian tidak berani menghadapi kenyataan hidup, lari. Nah itu hati-hati dan bahkan sampai pada tahap munafik. Ini tahap yang pertama, ini tahap yang paling rendah. Tahap keduanya yaitu independence. Ada unsur kemandirian, kematangan. Apa indikasinya kita masuk pada tahap ini, pada fase ini? Sejauh bisa diusahakan sendiri lakukan. Saya bersyukur ditemani oleh bapak saya yang tipe pribadi yang sangat sederhana. Walaupun di rumah misalnya ada mesin cuci, beliau tetap nyucinya pakai yang manual. Bukan berarti bodoh ya, tetapi itulah yang membuat saya itu, beliau itu ya pengen tubuhnya gerak. Kemudian kalau seandainya nyuci, kalau mesin cuci kan
ngapa-ngapain tinggal nunggu aja. Tapi kalau dengan gilesan gitu ya, walaupun sudah sangat tidak mungkin nggak masuk akal untuk orang zaman sekarang, tetapi itulah yang membuat beliau mengolah hatinya dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Kalau seandainya bisa dilakukan sendiri, lakukan. Tipe orang yang tidak merepotkan itu penting. Ini orang yang independence, ya. Kemudian tidak tergantung dengan orang lain. Bukan berarti sombong ya, tetapi sejauh ya sebenarnya mirip dengan yang pertama. Kalau seandainya bisa dilakukan, lakukanlah sendiri. Nggak tergantung dengan orang lain. Berikutnya adalah sedikit omong, banyak bertindak yang baik. Kecuali saya, karena saya diberi waktu 45 menit, saya harus ngomong nih. Sebenarnya kalau nggak diberi waktu panjang gini, saya lebih cenderung lebih baik ya mendengarkan, belajar dari orang lain, lebih enak gitu. Tetapi ini prinsip hidup pribadi yang cukup mandiri, cukup matang, tidak terlalu banyak ngomong, tetapi banyak melakukan tindakan yang baik pastinya ya. Juga kalau di paroki, paling sepet, paling jengkel kalau orang hanya ngoceh mulu gitu ya. Udah ngomongnya banyak, ngomongnya tinggi, tapi eksekusinya nol. Nah itu. Lebih baik orang-orang seperti ini suruh cari batu kilangan kalau dalam kitab suci itu, kemudian cari tambang, suruh ngikat di lehernya, suruh lari ke sungai sendiri. No action, talk only. Jadi hanya ngomong doang, tetapi tindakan atau eksekusinya nol bahkan. Nah itu saya pun juga nggak terlalu suka dengan orang-orang kayak gitu. Tidak membuat orang lain susah. Nah, ini juga penting. Jangan sampai membuat orang lain yang seharusnya nggak terlalu susah berlebihan, karena tingkah laku dan perbuatan kita yang tidak bertanggung jawab membuat orang lain susah. Ini yang bisa kita renungkan pada tahap independence. Yang terakhir, tahap ketiga yaitu interdependence. Ya, melampaui, beyond. Harus melampaui kedirian kita. Nah, ini yang diminta oleh Yesus. bukan pada tahap kedua saja, fase kedua, tetapi ini yang melampaui, beyond. Ya. Belajar merendahkan hati, nah, itu susah nih. Belajar untuk mendahulukan orang lain, apalagi yang kayak gini, tidak mudah. Kemudian belajar untuk tidak mau menang sendiri. Di saat kita benar, terkadang kita ingin mempertahankan dengan logika kita, dengan kebenaran kita, tetapi pada saat tertentu pasti kita berani untuk mengalah. Itu yang diminta. Bapak, Ibu, teman-teman, gambaran secara manusiawi, ya Yesus coba, orang mati, dibangkitkan, orang atau sebelumnya ya orang lumpuh bisa jalan, orang buta bisa ngelihat, bahkan juga para pemungut cukai yang akhirnya bertobat, bahkan sampai orang mati bisa dibangkitkan. Di Taman Getsemani, dalam perspektif Injil Lukas, kalau seandainya Yesus mau, ya elah, itu utusannya imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, kalau mau dilibas habis secara manusiawi, selesai. Nggak ada itu penyalipan. Tetapi itulah Tuhan yang kita imani. Dia berani mengambil sebuah risiko, semuanya hanya untuk menebus dosanya yang namanya Romanus, yang hari ini tobat, besok kumat lagi. Hari ini tobat lagi, lusa kumat lagi. Nah, itu orang-orang kayak gitu tuh yang mau diselamatin, ya. Tetapi dia mau gitu ya. Tidak untuk dirinya sendiri. Maka pada tahap fase ketiga ini yang dikehendaki oleh Yesus, butuh perjuangan kita. Cepat memberi pengampunan. Ya. Ada dari antara kita yang Romo, saya itu gampang kok maafin orang, dan oke, saya ingat, tetapi kalau saya ketemu udah saya selesai. Nah, itu ada orang-orang tertentu yang tipenya seperti itu. Tetapi ada orang yang sangat susah untuk mengampuni. Nah, ini siapa? Kita masuk pada tahap yang mana itu ya? Nah, cepat menolong orang. Itu. Nah, sebagai orang muda atau yang berjiwa muda, kita diminta untuk sampai pada tahap ini, interdependence, beyond myself, harus melampaui kedirian kita. Baik kita sebagai orang muda dari sisi usia, gitu ya. Kadang kan saya juga paling sebel, terkadang
orang-orang muda itu dianggap masih cemen lah, masih anak bawang lah, nggak usah terlalu banyak omong lah, dengerin dulu lah gitu ya. Tetapi pada saat tertentu kita juga akan mengalami situasi-situasi yang tidak mudah, di mana dalam tahap-tahap tertentu kita menemukan teman-teman muda yang justru malah lebih dewasa dibandingkan dari sisi usia kita. Itu yang terjadi, ya. Maka ada pribadi-pribadi tertentu dari sisi usia lebih matang, tetapi juga ada kita yang dalam sisi usia yang memang sudah tidak muda lagi, tetapi tetap berjiwa muda tanpa kehilangan wibawa. Nah, itu yang kita cari. Kemudian cepat mendoakan orang. Nah, ini juga baik. Tapi mendoakan isinya yang baik-baik ya, bukan yang jelek-jelek. Nah, Bapak Ibu teman-teman, dari semuanya itu sebenarnya saya itu ingin melangkah bermenung pada dua kata kunci ini. Dari give me menjadi giver. Dari yang orientasinya pada diri sendiri terus, tetapi akhirnya kita menjadi pribadi yang mau keluar dan berbagi. Dan memberi. Nah itu ya. Memberi itu bergerak ya keluar. Itu salah satu unsurnya keberanian untuk berbagi. Nah ini ada ungkapan dari Khairul Tanjung, ya seorang founder. Dia mengatakan zaman dulu banyak anak banyak rezeki, zaman sekarang banyak koneksi banyak rezeki. Ini teman-teman muda ini sekarang termasuk kami ya, yang akan berhasil dan sukses itu kalau seandainya dia membuat jejaring. Maka dukung dulu teman-teman muda itu, jangan terlalu mudah dikritik dulu lah. Tetapi coba dipantau, dilihat, ditemani. Jangan-jangan kita bisa belajar banyak dari mereka. Kreativitas orang muda itu, walaupun saya hitungannya masih muda, tapi terkadang kalau sama teman-teman frater saya atau OMK itu kalau ngomong tentang teknologi, super dahsyat mereka. Saya aja kalau di hadapan ponakan-ponakan saya on. saya kayak nggak tahu apa-apa gitu ya. Ya bukan berarti mereka the best semuanya, tetapi pada saat tertentu harus dikasih rambu-rambu, tetapi pada saat tertentu apresiasi itu yang mereka butuhkan. Ya. Bagaimana caranya memiliki karakter untuk berbagi? Nah, yang pertama, belajar untuk melayani dan mendahulukan orang lain. Ya. Ini sebenarnya sebuah common sense yang sederhana. Ya kalau seandainya dulu kalau dengan orang tua harus menghormati, bukan berarti orang tua minta dihormati terus. Dihormati dalam pengertian ya memang ya seperti itu budaya timur. Tetapi penting itu untuk teman-teman zaman sekarang, belajar melayani, mendahulukan orang lain. Nah itu. Jadilah seperti air putih, tidak mewah tapi sangat berarti. Nah itu. Jadi to be humble, being humble, nggak usah songong, nggak usah sombong. Kalau seandainya diberi masukan dia tetap senyum, mau introspeksi. Nah bagi saya udahlah simbol air putih itu dibandingkan misalnya Coca-Cola, Sprite, kemudian bir, kemudian juga wine. Pada saat tertentu kita akan kembali pada sesuatu yang sangat sederhana, sangat alami, sangat genuine, yaitu air putih lah. Coba mana ketemu dokter, selalu akan orientasinya dia mengatakan, ayo Romo, kurang minum air putih. Apa sih mahalnya cari air putih? Pasti akan selalu kembali ke situ. Karena memang kembali pada sesuatu yang sangat natural. Belajar untuk mempromosikan orang lain. Nah ini penting, memberi space dalam batin kita ini, supaya oke, kita bisa berhasil, tetapi kalau seandainya kita berhasil sendiri, juga nggak ada manfaatnya. Ya. Seorang pemimpin itu dikatakan sukses bukan karena dia banyak pengikutnya, tetapi dia menciptakan pemimpin-pemimpin yang baru. Nah, secara teoritis gampang banget, tetapi terkadang kita berbalik. Wah ini pemimpin hebat, karena apa? Wah banyak muridnya. Bukan itu gagal sebenarnya. Tetapi leader yang bisa dikatakan sukses pada zaman sekarang, ketika dia menciptakan pemimpin-pemimpin yang baru. Nah, itu dia. Maka promosikan orang lain. Jangan promosikan diri sendiri. Nah, ini Bob Sadino dia mengatakan, orang goblok sulit dapat pekerjaan, akhirnya buka usaha sendiri. Saat bisnisnya berkembang, orang goblok mempekerjakan orang pintar.
Bob Sadino kalau ngomong kan dia to the point, memang gayanya seperti itu. Ya oke lah. Apapun yang terjadi kalau seandainya orang udah sukses itu kata-katanya itu walaupun kata-katanya jelek itu tapi ternyata maknanya gede buat kita ya. Ya termasuk itulah Khairul Tanjung, Bob Sadino kalau udah ngomong itu rasanya semuanya inspiratif padahal sebenarnya kata-kata biasa sebenarnya. Nah, itu perjalanan seseorang dari hal yang sangat biasa tetapi fight, tidak kehilangan spirit dan berjuang tapi tetap menghargai orang lain. Nah, itu penting pemimpin-pemimpin zaman sekarang. Berikutnya berdoalah untuk orang lain atau berdoalah untuk orang yang nggak suka, tidak sepaham, tidak sejalan dengan kita. Penting dalam kehidupan kita. Memberi tanpa berharap untuk menerima kembali. Ini kan sebenarnya sebuah rahasia kehidupan rohani ya. Sudah kita hidupi, tapi terkadang juga hilang, kemudian larut dan harus kita cari lagi. Memberi tanpa berharap untuk menerima kembali. Dengan prinsip sederhana. Udah, kalau seandainya mau beri sesuatu, entah apapun bentuknya, selalu punya prinsip hanya Tuhan dan saya yang tahu. Pada saat tertentu saya ketemu dengan seorang suami, Romo, di satu sisi saya bersyukur bahwa istri saya itu sebagai rem saya dan tapi cenderung pelit. Maka pada saat tertentu udah kalau seandainya saya mau berbagi, saya nggak kasih tahu istri saya, nggak kasih tahu anak-anak saya, hanya cukup Tuhan dan saya yang tahu. Itu baik. Nggak usah show off. Ya boleh sesekali saya mengatakan, tetapi nggak usah lah. Ketika kita berbagi dalam bentuk apapun, kemudian di foto atau habis itu diupload, entah di medsos lah, Instagram lah, Facebook lah, masuk ke YouTube lah, sesekali boleh. Tetapi kalau seandainya itu menjadi sebuah habitus, rasanya itu tidak bijak. Ya, udah biarkanlah cukup Tuhan dan saya yang tahu, orang lain nggak perlu tahu. Ada ungkapan dari Gus Dur. Tuhan tidak perlu dibela. Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil. Nah, ini saya membuka cakrawala cara berpikir saya bahwa pribadi yang pluralis, yang terbuka dengan kesukuan, dengan segala macam perbedaan, dengan bahasa, dengan karakter. Sangat bersyukur kita mempunyai seorang pribadi, ya pasti ada kerapuhannya, ada kelemahannya, tetapi beliau itu sangat memberikan ruang besar akan adanya perbedaan dan tetap menggapai harmoni. Nah, itulah presiden kita, Gus Dur, yang sangat bersyukur kita hidup dan juga dalam kepemimpinan beliau dengan berbagai macam perjuangannya. Belajar untuk memberi tanpa membesar-besarkan. Nah, itu ya, tidak usah show off. Tetapi juga nggak usah malu-malu kalau seandainya memang itu sebuah keberhasilan. Tetapi orientasinya tetap bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi nggak usah terlalu serba tampil. Bapak Ibu teman-teman, bagian-bagian terakhir nih, masih 4 menit. Teman itu apa? 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Itulah teman. Pacar itu apa? 1 orang yang membuat kamu lupa akan 1000 orang. Ya udah, memang di satu sisi itu ada sebuah genuinitas, sebuah kasih, ya oke. Yang nanti ke jenjang berikutnya misalnya masuk ke bahtera hidup berumah tangga. Baik, gitu ya. Lalu sahabat itu apa? 1 orang yang selalu ada di saat 1000 atau di saat 1001 orang melupakan kamu. Di saat kita susah, di saat kita pailit, di saat kita gagal, disitulah akan muncul seorang sahabat yang sesungguhnya. Maka cari teman sebanyak mungkin, jangan cari musuh. Bagian-bagian. Maka Bapak Ibu teman-teman yang terkasih, bahwa kita diajak untuk bergerak bukan diam. Kita adalah pribadi-pribadi yang dinamis bukan statis. Be generous in your words and acts to others. Bahwa hidup kita ini bukan berorientasi pada diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Sehingga kita bukan menjadi orang-orang yang pecundang, bukan orang-orang yang menjadi pengecut, tetapi kita menjadi motor penggerak untuk bisa berbagi kepada siapa saja, terutama dalam kondisi-kondisi yang susah seperti ini. Generasi muda adalah generasi yang dinamis, bergerak terus, siap dikritik, siap maju, siap jatuh,
tetapi bangkit lagi 2 kali, jatuh lagi, bangkit lagi, sehingga akan menjadi pribadi yang sukses, baik secara duniawi dalam pengertian kerja keras kita, dan selalu dibingkai dalam kehidupan rohani, tidak pernah melupakan bahwa kita sebagai ciptaan dan ada yang lebih tinggi, yaitu Sang Khalik. Terima kasih, Tuhan memberkati. 43 menit. Saya kembalikan ke Mas Franky. Ya, kita berikan aplaus ya buat Romo Romanus ya. Terima kasih Romo ya. Sangat menginspiratif ya pada malam hari ini ya. Ini kalau saya dengerin Romo ini kayak dapat seminar tentang leadership ya Mo ya. Romo rupanya bisa, kalau ingat-ingat ini mirip-mirip seminar leadership Romo yang saya dapat ini dari Romo Romanus nih. Ya, cuman bedanya malam ini saya nggak disuruh bayar sama Romo, cukup takdir makan sama Mbak Iko tadi kan. Makasih ya Mo ya, tadi sangat menginspiratif. Jadi supaya bagaimana kita nih berjiwa muda ya, kita siap jatuh, bangkit, kemudian dikritik untuk yang lebih baik lagi ya. Kemudian juga kita juga belajar bagaimana kita mempromosikan orang lain, kemudian juga beberapa orang-orang yang menginspiratif ya. Tadi yang Romo Romanus cerita ya Mo ya. Ada Pak CT, kemudian Pak Bob Sadino, Pak Gus Dur ya. Almarhum saya juga ingat tuh Mo, kalau Pak Gus Dur itu katanya hebat sekali ya dulu Mo ya. Saya masih kecil itu saya ingat ya. Di saat kalau lagi meeting, kalau lagi dia kan tertidur Mo ya. Kalau Gus Dur itu Mo ya. Tapi hebatnya begitu ditanya dia bisa jawab ya Mo ya. Yang saya tahu tuh begitu Mo ya. Angkep ya. Iya, mantap ya Mo ya. Kita sekarang itu yuk Mo, kita interaksi dengan audiens ya Mo ya, kita buka ya. Tadi ada pertanyaan juga nih dari Bu Dina ya. Mungkin pertanyaan pertama nih Romo, apakah seseorang trauma atau mutu mundur dari pelayanan, apa itukah yang dinamakan pengecut? Nah ini mungkin Romo bisa jawab nih, silakan Mo. Dari siapa ya itu Mas Franky ya? Dari Bu Dina Mo, makasih Bu Dina. Selamat malam Bu Dina. Bisa say hello Bu. Lembus. Bu Dina, oh iya. Silakan Mo. Pak Dina atau Bu Dina saya nggak tahu. Romo, apakah seseorang trauma, mutung, mundur dari pelayanan, apakah itu dinamakan pengecut? Ya nggak selalu seperti itu. Ya terkadang kita juga harus punya mental ya. Bapak Ibu teman-teman, saya pun juga, Romo pernah kecewa nggak? Pernah sakit hati pernah. Tapi memang dalam melayani itu butuh mental lebih lah. Ya, ada orang yang mengatakan tuh Mas Franky, ngurusin gereja itu capek, mendingan ngurusin kerjaan perusahaan konkret jelas gitu ya. Kalau seandainya ada yang keliru, ada punishment, udah selesai gitu ya. Kemudian ada SP1, SP2, tetapi memang benar ya. Dalam pelayanan butuh mental lebih lah. Maka kata-kata nggak akan pernah muncul misalnya udah nggak digaji, disuruh-suruh, waktunya habis. Kadang kalau meeting pertemuan juga ngalor ngidul, kemudian yang mimpin terkadang juga nggak tegas. Nah itu yang terjadi kan kayak gitu. Tetapi sebenarnya dalam proses seperti itu ya kita dibentuk lah. Ya kalau sesekali pada mutung, ya semoga masih berani untuk fight lagi. Tetapi kalau kita juga harus tahu diri, juga nggak usah berlebihan. Kalau pelayanan udah maksimal 2 periode, udah harus berani mengatakan cukup. Cukup, stop. Nggak usah nambah-nambah lagi. Kasih kesempatan yang lain. Jangan dikira bahwa kita ini super malaikat. Bahwa kalau nggak ada gua, hancur semuanya. Udah. Kalau seandainya memang 2 periode cukup, jadi presiden cukup. Ada yang bisa lebih banyak gitu. Maka harus tahu diri dan nggak usah merasa bahwa kalau trauma, mutung, kemudian mundur dari pelayanan, nggak selalu sebagai pengecut lah. Tetapi kita bisa introspeksi di situ. Terima kasih Mbak Dina atau Ibu Dina. Mas Franky. Ya, terima kasih Bu Dina atas ini ya, pertanyaannya tadi sudah dijawab Romo Romanus ya, bahwa di dalam memang mengelola organisasi ya Mo ya, dalam suatu pelayanan yang sifatnya sosial oriented gak gampang ya Mo ya, kita juga ngalamin, kadang-kadang Romo juga pasti ngalamin deh. Kalau di perusahaan kata Romo enak ya, nggak bisa kerja tinggal SP1, SP2, PHK ya Mo ya. Tapi kalau dalam pelayanan memang seninya di situ ya Mo, saya juga setuju banget nih Bapak Ibu semuanya dengan Romo ya, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan
berbagai kelompok usia ya Mo ya, mungkin ya. Kemudian juga saya setuju juga tuh dengan Romo tuh, tadi Romo bilang saatnya lah kalau kita sudah 2 periode, kenapa sih nggak tongkat estafetnya dikasih ke yang lain ya Mo ya? Mungkin akan ada pembahasan, akan ada inovasi-inovasi yang harus kita dukung ya Mo ya, tentunya ya Mo ya. Terima kasih loh Bu Dina ya. Terima kasih ya Romo ya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau interaktif juga dengan Romo Rumanus, mumpung dia bisa hadir di tengah-tengah kita ya. Silakan. Ini Bu Ica nih. Malam Romo, apakah ada tips cara membangun mental lebih dalam pelayanan untuk bisa mencapai fase interdependence? Bisa dijawab? Ya. Terima kasih buat Ibu Ica tanya. Sebenarnya pada fase yang interdependence itu yang saya katakan tadi, yang mau tidak mau yang Yesus minta ya. Unsur-unsurnya itu dalam permenungan saya gitu sebenarnya jelas. Tuhan bilang, Romanus, lu mau jadi pelayan, lu jadi pastor, jadi romo. Saya selalu ya kembali lagi ke ungkapan ibu saya ketika saya mau tabisan itu. Ibu saya mengatakan, kamu mau jadi romo, mau jadi pastor, kamu tetap anakku, dia bilang. Jadi ibu saya mengatakan bahwa kamu anak saya, maka ingat di mana tanahmu, kemudian juga jadi yang seperti ini jadi pelayan gitu loh. Maka ungkapan-ungkapan yang sangat jelas untuk masuk pada fase interdependence itu yang nggak jauh dari apa yang dilakukan Yesus lah. Misalnya ya, dia membasuh kaki itu Mas Franky dan Mbak Ica atau Ibu Ica kita semua, itu tindakan hamba itu. Ya. Dan kalau seandainya seorang hamba pada konteks orang Yahudi membasuh kaki itu udah biasa. Ya. Kemudian yang membedakan antara Yesus dan hamba pada umumnya adalah terkait dengan motivasinya, isi batinnya. Kalau seandainya hamba itu membasuh kaki tuannya, itu udah biasa, tanggung jawab aja gitu loh. Dan ini menjadi tugas. Tetapi Yesus berani merendahkan diri. Jadi isinya yang berbeda. Maka ada pengorbanan. Tapi kita latihan terus-menerus dan kita hidupi kok. Pastilah terkait bagaimana harus berkorban, nggak terlalu banyak omong ketika melayani itu nggak usah terlalu banyak omong. Saya itu juga melatih diri saya. Udah Romanus, apa yang lu bisa lakuin. Yang penting juga ada semangat berkorban, tetapi juga nggak nyesek. Ada kegembiraan, ada sukacita di situ, dan sekaligus juga melibatkan banyak orang, tidak merasa arogan, nggak merasa sok paling pinter, tetapi juga bahwa orang lain itu juga menjadi bagian dari kita. Ada pengorbanan, ada sukacita di situ, dan ya akhirnya supaya kita nggak gampang mutung juga. Itu sih. Mbak Ica atau Ibu Ica. Oke, thank you ya Mo. Terima kasih. Terima kasih Bu Ica atas pertanyaannya, bagus ya Mo ya. Ini semua kita dalam melayani ya Mo ya. Kadang-kadang kita juga, saya setuju sekali dengan Romo kalau kita di dalam organisasi ya, kalau dalam pelayanan sifatnya sosial oriented ya, nggak perlu kita banyak ngomong, tapi kita mendengarkan dan kita siap dikritik ya Mo ya. Memang kadang-kadang sakit ya Mo ya. Udah kerja nggak digaji tapi diomelin lagi Mo ya. Padahal kalau kerja di luar begitu 1 jam man hour-nya dihitung ya Mo ya. Tapi nggak apa-apa ya. Dalam hidup itu kan benar ya Mo ya, harus seimbang ya. Kadang-kadang di satu sisi kita hidup untuk bekerja, untuk mencari nafkah, di satu sisi juga harus ada kalanya kita untuk dalam pelayanan gitu ya Mo ya. Kita tanya lagi Mo, audiensnya Mo ya, kita pancing siapa lagi nih Bapak Ibu. Yuk, tadi sudah Bu Dina, Bu Ica nih memberikan pertanyaan dan dijawab oleh Romo. Kita lihat ya, kalau mau ngomong langsung juga boleh, silakan. Resen. Kalau nggak ada nanti saya sapa boleh ya Bapak Ibu ya. Boleh nih Mo, nih kita sapa nih Bapak Ibunya nih. Yang siapa nih? Saya mah sampling aja ya Mo ya, random ya. Malam minggu biasanya orang-orang pada asik keluyuran ya Mo ya. Ini keluyurannya kan secara virtual. Iya. Wow, gelasnya bagus tuh Mo. Gelasnya bagus tuh Mo, saya kepengen tuh. Saya ingat waktu saya hidup sama nenek saya itu Mo.
Udah jarang itu cangkir begitu, Imo. Iya. Nah, kita panggil coba yuk. Siapa nih yang bisa mau sharing mungkin ya, yang mau kaum ini nih, Mas kaum. Franky ada pertanyaan tuh di chat. Oh iya nih, dari Pak Yogi. Malam Romo, di saat kita jatuh, hal penting apa yang dapat membangkitkan semangat kita kembali? Ya. Oh. Open mic Pak Yogi, minta tolong. Ini pertanyaannya bagus juga nih Mo, di saat kita jatuh, bagaimana kita bisa memulai bangkit? Ya. Silakan Pak Yogi. Romo, silakan Mo. Baik, makasih Mas Franky, Pak Yogi. Hal penting apa yang dapat membangkitkan semangat kembali? Sebenarnya ini nggak hanya dijawab oleh saya ya. Nanti kalau ada yang berkenan, silakan ya berbagi. Karena ini pasti berangkat dari pengalaman juga, bukan hanya sebatas teori. Ya pengalaman jatuh akan dialami oleh banyak orang, termasuk saya lah ya. Termasuk perjalanan saya sebagai pelayan kondisi seperti ini. Hal-hal penting apa yang dapat membangkitkan? Yang pertama itu adalah orang-orang sekitar kita nih. Kalau seandainya konteksnya dalam keluarga, misalnya Pak Yogi sendiri gitu ya, yang sangat memberikan dukungan kekuatan itu kan orang sekitar lah. Misalnya ada istri yang tetap meneguhkan. Coba kita lihat. Rahasia negara kita itu ada seorang politikus yang mengatakan, tapi menurut saya oke juga lah ya. Ini rahasia negara ini, kalau seandainya mau tahu semuanya, tanya aja kalau seandainya zamannya Pak Jokowi gitu ya. Rahasianya semuanya ada di Ibu Jokowi. Yang paling dekat gitu, karena pasti Pak Jokowi akan cerita dengan istrinya bagaimana yang terjadi itu ya. Maka yang paling penting itu adalah dukungan orang sekitar. Itu pertama. Atau jejaring yang paling dekat. Misalnya saya lah. Perjuangan menjadi pelayan, melayani di mana-mana, kemudian juga berjuang harus menghidupi bagaimana terkait dengan selibat, kemudian bagaimana hidup juga sederhana. Itu saya cerita. Oke, saya misalnya punya teman yang awam juga gitu. Tapi saya lebih safe, lebih menikmati. Saya cerita dengan teman rekan sendiri gitu loh. Tapi tidak semua Romo, saya punya sahabat dekat yang bisa bercerita semuanya gitu ya. Nah, itu bagi saya penting adalah yang bisa membangkitkan saya orang sekitar ya. Lalu yang kedua, ya memang ya harus didasarkan pada kekuatan doa. Nggak bisa tidak, itu mentok. Akhirnya saya harus bisa curhat dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, yang penting yang membangkitkan semangat kembali adalah yaitu saya punya bukan optimisme ya, tetapi saya selalu punya harapan. Itu sehingga pelan-pelan saya diteguhkan. Itu Mas Franky. Pak Yogi, terima kasih. Terima kasih Pak Yogi, terima kasih Romo ya. Jadi, oh Pak Yogi ada di sini nih Pak Yogi. Terima kasih Pak Yogi. Sama-sama Pak Franky. Ya. Jadi Romo tadi bilang ya, woman behind the man ya. Saya jadi ingat ceritanya ya Mo ya. Keberhasilan laki-laki itu pasti ada wanita di belakangnya ya Mo ya. Baik yang resmi maupun tidak resmi ya Mo. Apa yang resmi semua Mo? Resmi lah. Enggak bercanda ya Mo, yang resmi yang pasti ya Mo ya. Iya. Iya, kemudian juga teman-teman di sekitar tadi Romo bilang ya, kemudian juga yang pasti kekuatan doa ya. Kita juga harus berdoa, kita serahkanlah kepada Tuhan apa yang terjadi, yang penting kita sudah berusaha ya, gitu ya Mo ya. Amin. Ya. Satu pertanyaan lagi mungkin masih ada waktu, satu pertanyaan lagi Bapak, Ibu dan adik-adiknya, adik-adiknya juga boleh nih. Saya lihat ada generasi milenial di sini nih Mo, saya yakin nih Mo. Oh ada ya, hanya nggak kelihatan. Kita mau pancing nanya juga boleh nih, siapa nih kira-kira nih adik-adiknya nih. Oh ada Mbak Aura, Mbak Faustin yang saya kenal nih. Tadi kan pertanyaannya dari bapak-bapak dan ibunya nih. Ada yang mau ke ini nggak? Ini Mbak Aura, Mbak Faustin ini ketemu Romo nih malam ini, mau nanya nggak? Hari ini Romonya berjiwa muda nih. Berjiwa muda.
Mumpung berjiwa muda nih, Faustin, Mbak Aura ya. Kan tadi Romo di awal sudah bilang dia nggak makan bebek. Kalau Mbak Faustin, Mbak Aura pasti masih makan bebek kan? Padahal bebek paling enak katanya. Ayo Mbak. Udah nggak ada kelihatannya Mas Franky. Cukup paling. Mbak Amel gimana Mbak Amel? Selamat Itu, malam Mbak Amel. Mbak Dina tuh, Mas Franky di chat. Oh iya. Romo, apakah keberanian hanya untuk orang muda saja, Mo? Wah, silakan Mo. Ini Mas Franky bisa jawab sih. Pasti jawabannya ya enggak lah ya. Waduh, saya nggak berani melangkahi ini dong, pembicara dong, Mo, nggak boleh. Nanti nggak kebagian visa ya, Mo. Silakan, Mo. Beranian hanya untuk orang muda. Pasti enggak lah jawabannya. Tapi nah terkadang yang orang muda juga di satu sisi gini, ya kita orang muda butuh rem ya supaya bisa belajar. Tetapi juga butuh gas juga. Jadi penting antara ini. Maka tadi saya ingat ungkapan dari apa ya Sujiwo Tejo itu ya. Dia mengatakan walaupun pakai bahasa Jawa sebenarnya ya. Bener tapi ora pener. Nah, itu terkadang penting itu. Bener itu oke, ada hal tertentu yang sangat logis, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pener itu adalah kebijaksanaan. Harus bijak. Pada saat tercoba Mas Franky ya, pada saat itu Mas Franky bener. Tetapi dalam berbagai macam pertimbangan seharusnya tetap ngotot, tetapi akhirnya ngalah. Karena ada unsur wisdom. Kalau dalam misalnya keluarga saya lah, atau saya di sini, saya tinggal misalnya dengan romo-romo yang ada di sini. Saya punya prinsip bahwa kalau benar saya berjuang. Tetapi pada saat tertentu, dalam batin saya, dan saya yakin suara Tuhan lah itu, Romanus lu harus ngalah. Supaya nggak terjadi sesuatu yang lebih brutal lagi, lu ngalah. Walaupun lu sakit, tapi lu harus ngalah. Maka memperjuangkan yang benar-benar penting, tetapi harus bijak. Ada unsur kebijaksanaan di situ. Maka ya keberanian bukan hanya punya orang muda, tetapi untuk kita semua, dan kita butuh gas, kita butuh rem. Nah, ini harus main. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo, Budina ya sudah terjawab ya. Jadi bukan hanya untuk kaum muda saja, buat semuanya ya. Kita perlu gas, kita perlu rem seperti tadi Romo bilang ya. Apalagi di dalam organisasi ya Mo ya. Kita udah perlu yang ngegas, ada perlu yang ngerem dan benar, tapi ada kalanya juga harus bijak. Terima kasih Budina, terima kasih Romo. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu, yuk. Jarang-jarang nih Romo nih ya. Biasanya Sabtu jam 8:30 ngapain nih Mo? Kalau malam minggu begini Mo? Ya banyak variasi. Woi, banyak variasi tuh Romo. Apa. Tapi ya terima kasih loh Mo di malam minggu begini bisa hadir bersama kita ya Mo ya. Saya juga suatu kesempatan ini Mo bisa berbicara langsung dengan Romo ya Mo ya, suatu kehormatan buat saya nih Mo. Selama ini cuma lihat doang di YouTube, di mana-mana gitu kan, cuma denger, lihat ya kan. Tapi besok kira-kira kalau ketemu masih ingat gak Mo? Masih lah. Masih ya. Wajahnya nggak terlupakan lah, wajah-wajah seperti ini. Mana tahu lagi makan bakso ya Mo, jangan lupa ya Mo ya. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum nanti mungkin Romo boleh kasih kuis ya Mo ya? Barangkali 1-2 pertanyaan Mo. Ya. Hadiahnya sudah disiapin Mo dari panitia Mo. Kasih kuis sekarang. Boleh ya, kalau nggak ada lagi Bapak Ibu, kalau nggak ada kita akan persilahkan Romo untuk memberikan kuis nih. Nah, caranya gimana bagusnya Mo? Apa di chat, apa langsung resen, langsung ngomong Mo? Mau gimana Mo? Baiknya Mo? Iya. Kalau chat berarti Mas Franky yang lihat ya. Siap, nanti kita bantu mantau Mo. Kita akan info ke Romo nanti. Ya. Lewat chat ya Mo ya, Bapak Ibu semua ya. Kita bungkus ya Mo, lewat chat ya Mo. Ya. Oke, silakan Mo. Bapak Ibu siapkan jari tangan semua ya, ketik device-nya, laptopnya ya. Silakan, jangan pikir salah benar, tapi kita berjiwa muda, kita mau terlibat, kita ketik salah nggak apa-apa ya. Silakan. Mo.
Berarti pertanyaannya saya bacakan saja ya. Bacakan saja mau, nggak usah dipakai PowerPoint lagi mau. Ya, jawabannya jawabannya ini multiple choice nih, A, B, C atau D ya. Oke. Ya, pertanyaannya seperti ini. Kitab suci dulu lah ya. Ada satu ayat yang bunyinya seperti ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Ini terdapat dalam kitab apa? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Ada di dalam kitab apa? A. Amos, B. Mazmur, C. Amsal, D. Kebijaksanaan. Ayo dijawab di live chat. Nah, itu udah A. ada tuh. Amos, B. Mazmur, C. Amsal, Ya. yang D apa mau? Yang D adalah kebijaksanaan. Oke. Amos, Mazmur, Amsal, kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Oke, kita lihat ya, teman-teman panitia dibantu di monitor ya, nanti tolong info ya. Nah, itu ada tuh, udah jawab tuh. Siapa tuh yang C pertama? Mbak Ica atau Ibu Ica? Tutup dulu mau, cukup ya, mau? Ya. Kita close ya, chattingannya close ya mau? Ya. Oke, silakan mau jawaban yang benar mau. Gimana mau? Ya. Romo? Jawabannya C, Amsal. Amsal, kita lihat. Oke mau, kalau kita lihat ini the fastest itu adalah Mbak Ica mau. Selamat buat Mbak Ica ya. Ya mau ya. Ya. Thank you Romo, thank you Pak Franky. Sama-sama Mbak Ica. Sama. Wah, rupanya cepat sekali ya mau ya, langsung C ya. Kita lanjut mau. The next ini mau kuis mau. Silakan. Bapak Ibu silakan ya, jadi tangan untuk ketik ya. Silakan mau. Ya. Ada ungkapan seperti ini. Ini diungkapkan oleh siapa? Kalau seandainya kita membuang-buang makanan, berarti kita mengambil haknya orang miskin. Siapa yang mengatakan itu? Ini langsung aja dijawab di chat. Kalau seandainya kita buang-buang makanan, bentuk gak tanggung jawab dengan hal-hal yang seperti itu, berarti kita merampas orang miskin. Siapa yang mengatakan itu? Silakan di chat Bapak dan Ibu. Adik-adiknya juga boleh ikut ya. Pemenangnya jangan khawatir, sudah kita japri ya. Ya mau ya, Bapak dan Ibu ya. Ya. Ya, nomor HP-nya kita japri mau. Dari tim kita iya. mau. Sudah kita colek. Membuang-buang makanan berarti kita merampas haknya orang miskin. Ada yang jawab keren juga itu. Jawabannya Tuhan. Benar juga sih. Iya benar juga mau. Iya. Ada Bunda Teresa, ada Paus Fransiskus, 4 detik, 3 detik, 2 detik, 1 detik. Kita tutup ya mau ya. Ya, tutup. Jawabannya apa mau? Boleh dibacain mau? Biar lebih sah ya. Jawabannya adalah Paus Fransiskus. Oke, Bapak Ibu adik-adik Paus Fransiskus ya. Dan pemenangnya adalah Jesslyn. Ini Jesslyn anak saya bukan ya? Ya, makasih Romo, Pak Franky. Bukan. Oh, ya. Ibu Jesslyn. Anak saya sendiri sama istri saya mau. Oh gitu. Iya ini. Oh rupanya ikut. Saya takut salah kan Jesslyn. Sama-sama Ibu. Ya makasih ya. Wah istri saya rupanya hadir juga di sini mau. Syukur berkat Tuhan. Ya, satu lagi boleh mau? Satu lagi ya. The last kali ya. Mau satu lagi mau boleh mau. The last quiz ya. Bapak Ibu silakan. Yang menang boleh ketik lagi kali ya. Mau ya? Ya boleh. Oke silakan mau pertanyaannya mau. Jangan tanggal lahirnya Romo ya. Dari 1 Januari sampai 31 Desember mau susah itu mau. Oke. Raket susah itu mau. Agak saya kasih pertanyaan agak susah ya.
Pertanyaannya adalah kitab suci aja lah yang agak-agak gampang tapi susah. Di bawah ini jumlah bab dari kitab Kejadian, ya. Di bawah ini jumlah bab dari kitab Kejadian. A38, B40, C50, D51. Kitab Kejadian. A38, B40, C50, D51. Silakan. Silakan. 38, 40, 50, 51 ya Mo ya? Ya. Itu Bu Dina jawabannya lucu loh. Saya tanya Romo Susilo, pasti dekat Romo Susilo itu Mo. Ibu Dina. Pasti lagi dekat sama Romo Susilo ya Mo. Empat detik, 3 detik, 2 detik, 1 detik. Kita close, Bapak Ibu, adik-adik kita close semua ya. Mo, kami persilakan untuk jawabannya. Berapa Mo? Jawabannya adalah C50. Jawabannya adalah C, Bapak Ibu ya. Jadi yang menjawab 50 itu yang benar. Adalah Jawabannya yang benar adalah Bapak Ibu itu jatuh kepada Mbak Gracia Hasela. Selamat ya Mbak Gracia Hasela, selamat malam. Halo. Ya. Malam, Bu. Itu selamat. anak saya ya? Ya nggak apa-apa. mantap. Nggak apa-apa Bu, yang penting bisa kita berpartisipasi ya. Tolong Ibu Gracia, tolong boleh tulis nomor ini HP-nya Bu di chat. Nanti akan kita siapkan ya Bu ya, nomor HP-nya Bu. Iya, Pak. Mo, terima kasih Mo. Terima kasih. Kalau gantian saya yang kasih pertanyaan boleh nggak Mo? Boleh. Iya. Dari tadi kan Romo kasih pertanyaan susah ya Mo ya. Kalau dari saya ada satu pertanyaan terakhir ya. Saya nggak berani ngasihin dari kitab suci deh. Pasti kalau urusan kitab suci pasti jauh Romo lebih hebat dibanding saya ya Mo ya. Saya tapi mau nanya nih Bapak Ibu ya, tolong diketik di chat ya. Pertanyaannya adalah, saya mau tanya tentang Romo nih, biar kita ingat dengan Romo ya. Kalau saya kepengen tahu nih Bapak dan Ibu, dari tadi kan Romo kan tidak ngasih lihat sepatunya nih. Ya Mo izin ya Mo ya, maaf loh Mo. Saya nggak berani lancang nih Mo. Bapak dan Ibu, coba tolong nanti Romo boleh kasih pilihan ganda ya Mo ya. Saya kepengennya Bapak dan Ibu menebak berapa ukuran sepatu Romo Romanus. Silakan ketik. Boleh Mo ABCD deh, biar kita mempermudah Mo. Bantu Mo ABCD. Ukuran sepatunya Mo, silakan. Oh, ukuran sepatu saya. Oh nggak usah Mo, di chat aja Mo, biarin Mo. Oh. Ada yang 39, 40, nggak mungkin 46 ya Mo ya? Iya, ada yang 50 lagi, 50 bab lagi. Kalau 50 berarti kakinya Romo melebihi kakinya Michael Jordan loh Mo. Maka dari itu gede banget. Iya. Nah, biar nih kita kasih waktu nih Bapak dan Ibu ya. Silakan ketik ya. Nih jawabannya pasti seru nih. Tadi saya mau kasih pilihan berganda, tapi dari teman-teman panitia jangan Mo, katanya gitu biar seru Mo katanya. Kalau saya mah nebaknya kalau Romo itu pasti sepatunya, kalau menurut saya lo Mo nanti ya Mo ya. Saya juga boleh ikutan nih Mo ya. Saya kan belum pernah lihat sepatunya Romo nih. 41 kali ini. 5 detik Bapak dan Ibu, 4 detik, 3 detik, 2 detik,
1. Yes, kita close ya. Silakan Mo, berapakah ukuran sepatu Romo Romanus? 42. Hampir benar saya Mo, 41 ya Mo ya. Terima kasih. Oh, Mo. Oh, Bapak dan Ibu, rupanya ada yang menjawab betul 42. Anak saya lagi nih Mo. Aduh, bukan KKN Iya loh nih, Bapak dan Ibu Jesslyn ya. nih. Iya, Jesslyn lagi nih Mo. 42 Mo. Buat yang lain dulu aja nggak apa-apa, Mo. Yang belum menang, Mo. Oh, katanya dikasih ke yang lain aja Mo ya. Iya, tadi soalnya sudah menang, Mo. Biar yang lain dapat kesempatan, Mo. Oh, jadi tadi dari keluarga saya bilang mau buat yang lain, jadi jatuhnya kepada keluarga Bapak Effendi ya. Bapak Effendi, selamat malam. Oh iya, Pak Ben. Bapak Effendi, selamat malam. Halo. Selamat malam. Wah, Selamat malam Effendi. juga. Selamat malam ya Pak Effendi, selamat ya. Ukuran sepatu Ya, Romo terima 42 kasih. ya. Nomor HP-nya tolong dicet dong Pak Effendi, dicet ya, nanti akan dicat Oke, oleh yo, tim kami. makasih. Terima kasih Pak Effendi, Tuhan berkati. Amin. Oh, 42 ya Mo, saya nyaris ya Mo ya. Iya, benar. Iya. Nyaris tapi sempit. Mo, ini ada permintaan Mo dari siapa nih? Dari siapa? Dari Budina, ada yang minta buku dari Romo nih. Ada buku apa nih Mo? Romo yang kalah dapat buku aja dari Romo. Buku apa ya? Buku apa Mo? Nggak tahu tuh apa tuh Mbak Dina. Buku apa? Boleh buku Buku tulis. Mo. Iya. Oh, buku saya yang lama itu. Kayaknya dia perlu tanda tangan Romo itu. Yang kalah berarti banyak dong bukunya. Bukunya udah habis. Ya udah nggak apa-apa Mo, itu kan sekedar ini Mo, sekedar intermezzo aja Mo dari audiens kita ya Mo ya. Ya. Jangan jadikan pikiran nanti nggak bisa tidur lo Mo, dimintain buku nggak bisa tidur lagi Mo. Oke ya Mo, mungkin waktu kita sudah habis ya Romo, sekali lagi Romo Romanus. Terima kasih untuk kesediaannya sharing ya, membangkitkan kita kembali Bapak Ibu dan adik-adik semua yang terkasih pada malam hari ini. Bagaimana kita berjiwa muda ya, baik di dalam organisasi sosial, pelayanan maupun di dalam manapun ya. Kita siap dikritik, jatuh, bangkit dan untuk kembali lebih baik lagi. Dan kita siap selalu untuk rela kalau ada yang lebih bagus kita support ya. Kalau tadi yang saya dapat dari Romo seperti itu ya. Kita support supaya terjadi regenerasi. Makanya tadi saya bilang Bapak Ibu, saya senang sekali nih malam ini dapat training kalau bisa di leadership tuh bayarnya mahal loh Mo. Hari ini saya gratis dari Romo, terima kasih Romo, puji Tuhan ini. Oke ya Mo, mungkin ada sepatah kata penutup dari Romo sebelum kita nanti dengarkan doa penutup ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, adik-adik semua di tengah malam minggu ini mendengarkan sharing dari Romo Romanus ya. Kami atas nama dari panitia juga mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kata maupun pelayanan selama session webinar ini. Silakan Romo, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu. Yang jelas bahwa ini juga kesempatan yang baik di masa-masa yang masih serba sulit ini. Semoga kita tetap saling mendoakan dan punya bukan hanya mental kita tetapi fisik juga harus sehat. Cara berpikir kita juga, dan kita juga sadar punya kelemahan, maka dari itu ada kesempatan dalam masa prapaskah, tetapi yakin di saat kita banyak hal dalam hidup kita ini akan banyak yang hilang. Yang tidak boleh hilang semoga yaitu harapan. Itu saja, mohon maaf juga atas kekurangannya atau kata-kata yang enggak pas, tetapi semoga kita tetap saling mendukung dan mendoakan. Terima kasih Mas Franky dan Bapak Ibu. Terima kasih, kita berikan aplaus ya, berikan ini ya, jempol ya buat Romo Romanus ya. Sekali lagi Mo, terima kasih Mo, selamat istirahat dan sampai jumpa kembali No. Semoga bisa hadir lagi di tengah-tengah kita semua ya Mo ya, bisa lebih nanti menginspirasi dengan hal-hal baru lagi ya Mo ya. Oke Mo, dari kami panitia terima kasih Mo, selamat malam. Selamat malam Bapak dan Ibu semua, selamat beristirahat juga. Adik-adik, oh ya sebelum kita tutup, kalau nggak keberatan Bapak dan Ibu tolong dibuka kameranya ya, kita mau foto sejenak ya Mo ya.
Kameranya tolong dibuka Bapak dan Ibu semua sebentar ya. Kita mau foto sebentar. Tahan dulu Bapak dan Ibu, adik-adik sebentar ya. Kita dari panitia pengen melakukan foto, screenshot. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Sekali lagi, Pak. Sekali lagi tuh, gaya bebas ya. Bebas. Gaya bebas ya, bebas Bapak gini. Ibu ya. Maksudnya kayak gini aja. Anaknya Pak Franky tuh nongol tuh, sopo jenenge kuwi? Iya. Jenenge Jesslyn. Romo, Oh, Jesslyn. Jesslyn. Iya. Silakan Bapak dan Ibu, jangan malu-malu sebentar ya, foto gaya bebas. Kita hadir di tengah-tengah romo. Yuk, hitung ya. Bapak panitia 3, 2, 1. Lagi. Makasih Romo. Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa? Itu kan Layar berikutnya tahan dulu ya. Kita karena pesertanya cukup banyak nih Mo, jadi ada beberapa layar. Tahan dulu Bapak dan Ibu, jangan live dulu. Oh, kita belum kebagian. Selamat malam, Shalom Romo. Terima kasih. 3, 2, 1. Makasih, Romo. Makasih. Sama-sama. Tetap lucu, Mo. Tetap lucu. Shalom Romo. Terima kasih. Makasih Romo Romano. Terima kasih. Oke, udah ya. Sudah Bapak dan Ibu, silakan untuk ini live dari webinar ini. Terima kasih juga buat Ya, soalnya kita mau ngobrol sama sebelum tutup, Romo. saya lupa, sorry maaf Bapak dan Ibu. Romo, kami kesediaan minta tolong kesediaan waktu untuk menutup doa webinar pada malam hari ini. Silakan Mo. Ya, mari berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Tuhan, biarkanlah kami yang juga tercurah berkat-Mu pada malam hari ini. Semoga kami juga selalu bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Temani hati kami memasuki pada Minggu Palma dan juga Tri Hari Suci. Semoga bukan hanya berjalan dengan baik, tetapi juga meneguhkan iman kami untuk tetap berjuang. Berikan kami kesehatan dan semangat yang baru dalam berkat-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Mo. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Sampai ketemu Amin. lagi Mo. Terima Sampai kasih, ketemu lagi Shalom, Bapak Ibu Romo. semua, adik-adik. Selamat beristirahat. Amin. Shalom. Terima kasih Pak Effendi. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Konsumsinya mana? Mari saya pamit. Konsumsinya sendiri. Udah saya ngomong gitu ya. Bapak dan Ibu, Romo, kita izin ya, kita tutup webinar ini ya. Terima kasih dan selamat istirahat.